Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan walladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa manna 'alaina bil hanifiyyati samhah wa lam yaj'al 'alaina fiha masyaqqah wala haraja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Laqad qala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasul fil hadis syarif talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ay ala kulli insanin muslimin dzakaran kana am unsa amma ba'd. Para asatidzah, para ustadzat, Bapak Ibu, adik-adik, jamaah sekalian, azakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat insyaallah dhahiran wa batinan setelah sekian lama tak bersua. Kalau istilahnya Ustadz Joko katanya sudah 3 tahun tak berjumpa katanya. Jadi 3 kali pertemuan gak hadir itu sama dengan 3 bulan sama dengan 3 tahun. Indikatornya tiba-tiba markasnya sudah jadi begini, saya juga heran juga ini. Masuk-masuk kok sudah pangling gitu. Sudah ada pintunya, sudah ada ini itunya dan sebagainya. Ala kulli hal kita mengharap semoga niat ikhlas kita serta kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan senantiasa Allah terima dan Allah memberikan balasan yang berlipat. Amin. Salatu wassalam ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaahnya kelak yaumal qiyamah, dan kita semua mengharap semoga kita masuk dalam kelompok hamba Allah yang mendapatkan asy-syafaah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biidznillah taala insyaallah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, azakumullah, sambil santai saja. Yang sedang dahar soto, sarapan soto monggo dipun lajengaken. Ya, slowly but sure saja nggih. Yang mau tanduk katanya juga disilakan. Katanya gitu. Saya juga enggak ngeri ini materi yang terakhir dulu sampai mana gitu ya. Tapi kira-kira ini ada batasan-batasan yang sempat saya kasih tanda itu. Bapak Ibu sekalian, azakumullah, para asatidzah, para ustadzat, akramakumullah ajmain. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan mubtilatus sholati, hal-hal yang membatalkan sholat. Seingat saya sunanus sholati sudah, terus kemudian pembahasan sebelumnya tentang syurutus sihhatis shalah sudah. Yang belum kita bahas tentang mubtilatus shalah dan makruhatus sholati dan mubahatus sholati. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian hal-hal yang dimakruhkan, bukan diharamkan ya. Karena kalau haram itu tidak ada opsi lain kecuali memang harus ditinggalkan. Kalau makruh itu lebih baik ditinggalkan. Kalau haram itu nanti berhadapan-hadapan dengan wajib. Kalau makruh berhadapan-hadapan dengan sunnah, posisi antara makruh dengan sunnah disebut dengan mubah. Jadi mubah itu tidak dianjurkan untuk dilakukan, sebagaimana juga tidak dianjurkan untuk ditinggalkan. Jadi posisi antara makruh dengan sunnah itu ada mubah gitu. Ya, pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan mubtilatus sholati, hal-hal yang membatalkan sholat, atau sering juga diistilahkan dengan mufsidatus sholati, hal-hal yang merusak sholat. Banyak sebetulnya ya, tapi kita ambil yang penting-penting saja ini. Yang pertama dijelaskan di sini, waqad dzakara al-fuqaha'u umuran idza hadasat khilalas salati abtalatha wa afsadatha. Ya, wa minha. Jadi para ahli fikih telah menyebutkan beberapa perkara jika terjadi khilalas salati, saat salat, ya, abtalatha wa afsadatha,
Ya, perkara-perkara tersebut akan membatalkan dan merusak sholat. Wa minha, diantaranya pembatal yang pertama. Ini kita kalau membaca pembatal yang pertama mungkin kita batin ya. Ya mesti ngono kok dibahas. Tapi ini perlu kita sampaikan karena kaitannya dengan tarikh tasyri', sejarah pensyariatan ibadah itu ya. Yang pertama at-takallumu bikalamin ajnabiyyin anha. Jadi ngomong bicara dengan perkataan asing yang bukan merupakan bagian sholat. Ini kita kan batin kan, ya mesti batal tuh yo kan gitu kan. Tapi persoalannya bukan semacam itu. Jadi kita harus paham bahwasanya sejarah sholat awal dan sebagainya itu kan tidak langsung para sahabat terus memahami secara utuh dan sebagainya. Masih ada hal-hal antik atau hal-hal unik yang terjadi. Salah satunya itu kadang di awal-awal itu masih ada ngobrol ringan, itu masih ada. Kalau sekarang yang ngobrol itu kan jelas anak-anak kecil sambil dolanan, sambil geret-geretan kan gitu kan. Ya, kalau saat itu adalah makmum, ya, jamaah sholat tersebut. Dijelaskan di sini, sawaun akana al-mutakallimu fis salati amidan au nasiyan. Baik yang berbicara itu, mutakallim itu berarti orang yang bicara, isim fa'il dari takallama, yatakallamu fahuwa mutakallimun. Baik yang berbicara dalam sholat itu amidan sengaja, au nasiyan atau lupa. Ini menurut pendapatnya Syekh Tantawi ya, dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ini ya. Ya, baik sengaja atau lupa. Jadi ngomong nih. Misalnya ada HP-nya bunyi, terus kemudian dia menyampaikan misalnya, HP-mu muni Kang. Nah, misalnya gitu. Misalnya gitu. Ya, misalnya. Ya, kosong misalnya sopnya itu, dia menyampaikan, maju Kang. Geser sidik Kang. Sopnya kosong maju. Itu amidan au nasiyan. Kalau dalam fikih itu kan seringkali ada istilah amidan sengaja, kalau nasiyan itu lupa. Nasiya yansa. Wasawa'un akana aliman bi annal kalama mufsidun lis-salati am jahilan. Baik orang yang bicara itu mengetahui bahwasanya perkataan tersebut merusak sholat atau tidak mengetahui. Itu begitu, untuk menunjukkan bahwasanya sholat itu ya memang af'alun, perbuatan-perbuatan, dan aqwalun, perkataan-perkataan yang makhsusatun, yang terkhusus. Ya, tidak menerima sesuatu yang di luarnya. Gitu. Perbuatan-perbuatannya jelas, minat takbir hatta taslim. Aqwalnya, perkataan-perkataannya ya jelas, takbiratul ikhram sampai kemudian salam. Salam kalau yang pertama itu rukun, kalau yang kedua itu sunnah. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, non sewu, sebelum salam pertama kok ngentut. Misalnya gitu ya. Sebelum salam pertama tinggal sidik tok ini. Dut, assalamualaikum itu. Itu berarti sholatnya batal. Tapi kalau setelah salam pertama tidak. Karena yang rukun itu salam pertama. Kalau untuk salam yang kedua itu sunnah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dut, jadi enggak batal sholatnya. Tapi kalau sebelum salam pertama batal. Karena memang yang ruknun min arkanis sholah itu at-taslimatul ula. Salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Oh berarti saya enggak usah salam kedua, enggak apa-apa ya Pak. Oh ya enggak gitu-gitu amat juga gitu. Karena kalau posisinya sebagai makmum itu mestinya mutaba'atul imam. Mengikuti gerakannya imam. Kan gitu kan, sampai seandainya imam salah saja, terus kemudian imam melakukan sajdatayyi sahwi, 2 kali sujud sahwi, itu makmumnya ya melok. Kan gitu kan. Padahal yang salah awalnya, yang marahi salah misalnya imamnya, misalnya begitu ya. Tapi ketika imam sujud sahwi, makmum enggak boleh terus yang salah man mau yang marahi imamnya. Aku tak pokoknya ngene wae, ngenteni salame ya enggak bisa. Ini kalau misalnya sujud sahwinya dilaksanakan sebelum salam. Jadi kalau sebelum salam itu kan pas tahiyat. Padahal posisi tahiyat akhir kan kakinya sulit nggih. Ngeten nggih kakinya nggih. Itu berarti Allahu Akbar. Misalnya yang kita baca subhana rabbiyal a'la itu boleh. Karena sujud sahwi kita membaca lafaz sujud biasa subhana rabbiyal a'la itu yang paling simpel. Ya, Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la misalnya. Allahu Akbar sekali kan? Yang kedua kali Allahu Akbar, angkat lagi Allahu Akbar, sudah 2 kali Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu makmumnya juga mutaba'atul imam. Jadi mengikuti gerakan gerakan imam. Jadi ibaratnya wong disupiri kok gak melok sama yang nyopir kan gitu kan istilahnya. Istilahnya kan begitu. Maka kalau dalam nanti kita juga akan sampai juga
dalam sholat itu ada makmum kok dengan sengaja sabqul imam, ya, mendahului gerakannya imam, sengaja ya. Jadi bukan tidak sengaja ya. Bisa nggak tidak sengaja? Bisa. Dia entah pas pikirannya agak bulat apa itu, Allah, terus kemudian rukuk dulu. Allah, kemudian sujud dulu gitu. Pas pikirannya bulat apa misalnya. Tapi bisa juga dia sengaja. Bisa juga. Kalau sengaja, sabqul imam batalat sholatuhu. Sholatnya batal, itu secara otomatis itu. Ya, kalau tidak sengaja nanti kita akan sampaikan. Kalau akan sampai nanti pada pembahasannya. Ya. Jadi yang pertama itu, ini ada hadisnya, fa fi sahihaini an Zaid bin Arqam, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam, ya, radhiyallahu anhu qol, Rasul menyampaikan, kunna natakallamu fis shalah. Ma'dziratan. Ini yang mengatakan Zaid bin Arqam. Ya, fa fi sahihaini an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qol. Jadi yang menyampaikan Zaid bin Arqam. Kunna natakallamu fis shalah. Ini sahabat ya. Kami dulu berbicara saat sholat, ya. Yukallimu ar-rajul minna sahibahu wa huwa ila janibihi. Kalau bahasa mudahnya itu, ya, seorang di antara kami berbicara dengan orang yang ada di sampingnya saat sholat. Jadi ngobrol itu. Ya Kang, utangnya wis lunas dulu, wis. Misalnya ya enggak gitulah ya. Misalnya kira-kira gitu ya. Wa kana dzalika fi awwali masyru'iyyatis salati. Dan hal tersebut di awal pensyariatan salat. Ini kan tarikh tasyrik kan, berarti kan kaitannya dengan sejarah. Maka saya sampaikan tadi, kalau kita baca sekilas pembatal pertama berbicara dalam salat, kita mungkin akan batin, ya mesti ngomong batalno salat ngono kok dibahas gitu ya. Tapi kita perlu paham bahwasanya di awal pensyariatan sholat, sahabat pun masih kadang berbicara dengan sahabat yang lain dalam sholat. Kanan, kirinya begitu. Maka dijelaskan, wa kana dzalika fi awwali masyru'iyyatis sholati. Dan hal tersebut di awal pensyariatan sholat. Hatta nazala qauluhu ta'ala, hingga kemudian turun firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Hingga kemudian turun firman Allah Ta'ala, wa qumu, lan ngadeka sapa sira kabeh lillahi, teruntuk Allah, qanitin, hale meneng. Gitu ya. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian teruntuk Allah, maksudnya sholalah kalian teruntuk Allah, qanitin, dalam keadaan diam. Qanit di sini ai bermakna sakit. Wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis sukuti. Maka kemudian kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara dalam sholat. Jadi setelah turun firman Allah ini, wa qumu lillahi qanitin, kemudian para sahabat langsung mafhum, oh berarti kalau dalam sholat tidak boleh berbicara ataupun menyampaikan ungkapan-ungkapan yang di luar perkataan atau ungkapan sholat. Itu fi awwali masyru'iyyati shalah, semacam itu. Di awal pensyariatan sholat memang semacam itu. Kalau kita sekarang kan sudah settle, sehingga kita ngono kok dibahas tadi itu ya. Ya enggak begitu amat. Mestinya. Karena ini kaitannya dengan sejarah ini. Ya. Kemudian dijelaskan wa fi sahihin muslimin, wa fi sahih muslimin an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Nama ini rada angel memang mengkasih syakalnya ini. Karena ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Dalam kitab Sahih Muslim dari Muawiyah, bukan yang Muawiyah bin Abi Sufyan ini, yang Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Qala, dia mengatakan, bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atisa rajulun minal qaumi. Saat saya salat bersama dengan Rasulullah, jadi Muawiyah yang As-Sulami ini salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang yang bersin, jing. Itu. Id atisa rajulun minal qaumi. Rasul ngimami jamaah, di situ ada Muawiyah As-Sulami ini tadi, terus ada seorang yang bersin. Fakultu, maka aku mengatakan, yarhamukallah, tapi dengan suara kenceng. Hajing. Langsung dia mengatakan, yarhamukallah. Padahal yang hajing nggak menyampaikan alhamdulillah ini. Jadi saking semangatnya. Gitu kira-kira. Karena di sini tidak dijelaskan yang hajing ini alhamdulillah. Faromani al-qaumu bi absarihim. Maka kemudian jamaah-jamaah yang lainnya ini, ya, romani bi absarihim itu melemparkan pandangannya kepadaku.
Jadi kalau istilah Jawanya apa? Dipentelengi. Kira-kira gitu. Ya. Jadi Roma Yarmi itu melempar ko absor faromani sopo al kaumu bi absorihim. Jadi kaum jamaah yang lain itu ya melemparkan pandangannya kepadaku. Nah gitu. Jadi kalau bahasa Jawa ini dipentelengi. Ini kita bisa melihat fenomena kan berarti. Saat itu para sahabat sholat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bersin, terus kemudian Muawiyah As-Sulami ini, yarhamukallah, banter kan, sehan kan. Itu yang lain aja masih ndeloi. Sunnahnya kalau sholat tuh melihat kemana? Mau sujud, tempat sujud. Jadi ketika mendengarkan Muawiyah As-Sulami ini mengatakan, yarhamukallah, banter itu, langsung dideloi kabeh. Kira-kira sing buri ya terus ngene barang gitu. Mungkin ya. Kan enggak dijelaskan ini, enggak dijelaskan. Kira-kira ya. Karena ini banyak faromani al-qaumu bi absarihim. Jadi maka kaum jamaah yang lain itu melemparkan pandangannya kepadaku. Pandangan mereka. Bukan hanya satu orang, dua orang ya. Kira-kira begitu. Cuman ini mafhumnya sodrnya tetap ke arah kiblat. Ya, jadi kan bisa jadi orang sholat itu begini. Kalau orang sholat sudah begini, sodrnya sudah tidak itijahul kiblah, itu sholatnya batal. Ini kiblatnya misalnya ke sana misalnya aja. Kalau dia terus bergerak yang ini teman-temannya ke sana ini, kan kurang gawean berarti dia. Nah ini sudah batalat sholatu. Tapi kalau pandangannya masih ke atas dan sebagainya, itu kan curian dalam sholat ya. Kalau dalam hadis itu kan curian dalam sholat. Karena mestinya pandangannya diarahkan ke maudhi'us sujud, sunnahnya begitu. Akan tapi dia melihat ke atas, mungkin melihat ke depan, melihat ke kanan sedikit, melihat ke kiri sedikit. Itu masuk kategori hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Tapi kalau sering dilakukan, bisa menjadi batal. Nah gitu. Itu kaitannya dengan al-fi'lu al-kathir fis shalah. Jadi perbuatan aktivitas yang banyak dalam sholat yang bukan merupakan bagian dari sholat tersebut. Ya, kita sampaikan. Jadi setelah dilihat itu ya, setelah dipentelengi tadi ini, ya, kultu, nah, dia masih pembelaan itu. Si Muawiyah ini, As-Sulami ini masih mengatakan, masya'nukum tanduruna ilayya. Lo kalian itu ngapain kok ndeloki aku? Nah, isih ngono, isih ngomong lho iki lho. Salat ngomong nih. Jadi, yarhamukallah, ndeloki kan, dilihati gitu. Terus dia menyampaikan, lo ngapain? Ente lihat aku itu ngapain? Sampean kok ndeloki aku iki ngopo? Nah, kira-kira gitu. Ya, membayangkannya insya Allah bener lah. Falamma ra'aituhum yusmitunani sakattu. Dan saat aku melihat bahwa mereka mendiamkanku, mungkin dengan gerakan gitu ya, sakattu, maka aku diam. Pas ketika dilihati terus dia menyampaikan, "Lho ngopo? Sampean kok ndeloki aku ngopo?" Mungkin terus kemudian mati mungkin ngono ya. Karena tidak dijelaskan ini gerakannya bagaimana gitu loh. Tapi melakukan satu hal yang kemudian mendiamkanku, sakattu. Maka aku diam. Sakata yaskutu. Falamma intaha Rasul sallallahu alaihi wasallam min salatihi, dan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, fabi abi wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Ini tradisi orang Arab ketika menyampaikan satu ungkapan. Maka demi ayah dan ibuku, tradisi orang Arab aja ya. Maka demi fabi abi wa ummi, maka demi ayah dan ibuku, tidaklah aku melihat seorang pengajar, seorang muallim sebelumnya dan tidak juga setelahnya yang lebih bagus taklimnya, pengajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, si Muawiyah ini mengatakan Rasul tidaklah menghardikku, wala dorobani, wala syatamani, tidak juga memukulku, tidak juga mencelaku, mengumpat juga tidak, gitu ya. Walakinnahu qala, akan tapi Rasulullah menyampaikan, inna hadhihi salata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini ya tidak semestinya untuk disampaikan perkataan-perkataan manusia. Artinya nek salat jangan ngomong, jangan ngobrol-ngobrolan gitu loh. Innama hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'ani. Sungguhnya salat ini adalah tasbih, di dalamnya ada tasbih, ada takbir mengagungkan asma Allah, wa qiraatul Qur'ani, dan qiraatul Qur'an. Ini kan salah satu uslub redaksi bahasa
yang seringkali disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Model-modelnya begitu. Yang dengan itu para sahabat malah bisa menerima, terus kemudian bisa evaluasi diri, terus kemudian bisa sadar diri, kira-kira begitulah ya. Ini kalau kelasnya sahabat begitu. Tapi kadang-kadang kalau untuk konteks zaman kita sekarang ini, kadang-kadang ya harus divulgarno kadang-kadang. Sampean nggak paham ya kudu vulgar. Disindir kalau nggak paham ya rada kudu vulgar gitu. Kalau sahabat dulu disampaikan sekilas gitu, ya, oh berarti ini nggak benar ya, itu langsung mikir. Kelas-kelasnya sudah kelas-kelas dokter-dokter dan profesor-profesor. Ya, ini diantara beberapa riwayat. Ini riwayat-riwayat sahih ini. Ya, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim yang menjelaskan pada kita semuanya bahwa fi awwali masyru'iyatis shalah, pada awal pensyariatan salat itu sahabat masih kadang ngomong dalam salat. Masih kadang ngomong. Maka terus kemudian turun waqumu lillahi qanitin. Dalam kasus yang lain kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa salat itu tidak semestinya seorang bicara-bicara. La yaslu fiha syai'un min kalamin nas dan seterusnya. Oke, pembatal yang pertama. Kemudian yang berikutnya, pembatal yang kedua, al-amalu al-katsiru alladzi laisa min jinsi as-salati. Perbuatan banyak yang bukan merupakan bagian dari salat. Jadi perbuatan banyak itu standarisasinya secara umum sebetulnya urf ya, tradisi. Orang mengatakan dia bergerak banyak, berarti itu pergerakan yang banyak. Walaupun toh kalangan Syafi'iyah itu membatasi 3. Ada sebagian yang mengkanter. Loh, tidak ada batasan 2, tidak ada batasan 3, tidak ada batasan 4. Yang membatasi harus menghadirkan dalil. Ya itu kanteran dari pihak yang tidak sepakat dengan misalnya pendapat Syafi'iyah, itu sah-sah saja. Tapi kalau kalangan Syafi'iyah itu kan berasumsi bahwasanya orang ketika melakukan 3 gerakan itu sudah atau lebih, itu sudah masuk kategori gerakan yang banyak. Atau gerakan yang terus menerus. Yang dulu pernah saya contohkan misalnya ada orang sholat gatelen. Garuk-garuk, kok garuk-garuk ngene, terus kan wakah iki berarti. Sholat kok hawane garuk ngene terus itu ya. Maka kalau dalam beberapa aqwalul ulama itu garuk pun diatur. Yo nek gatel nemen itu yo garuk ngene sik, mandek ngene. Kok isih gatel ngene meneh gitu kan. Terus gini lagi, ada baliknya gitu loh ya. Ora terus garuk ngene terus itu kan enggak juga. Ya, termasuk misalnya masuk shop. Masuk shop itu kan yang paling dianjurkan orang yang ada di belakang shop yang kosong tadi. Bukan kanan, bukan kirinya, bukan kemana-mana kan. Untuk meminimalisir pergerakan yang banyak tadi itu. Masuknya tap, tap, dadi. Tap, tap, dadi. Itu loh ya. Kalau sekali gimana Pak? Langsung set, dadi. Nek jangkai ombo ora apa-apa. Kalau jangkai enggak ombo malah melese kan malah bahaya. Jadi ini untuk meminimalisir taklilul harakah fi shalah tadi itu. Menyedikitkan gerakan dalam salat. Set set jadi. Ya karena kalau kita dalam salat, sutroh kita itu kan garis. Nah ini misalnya aja ini. Antara tikar satu dengan tikar berikutnya. Misalnya ini diisi jamaah salat, misalnya aja ya. Sutrohnya kan jadinya garisnya ini. Sutrohnya, pembatasnya itu loh. Sutroh itu yang paling baik memang sesuatu yang padat terus kemudian membatasi betul kayak meja jadi sutroh. Itu yang paling baik begitu. Misalnya kiblatnya di sana, orangnya berarti sholatnya di sini. Sutrohnya itu. Berarti kalau orang mau lewat di hadapan orang yang sholat ini berarti harus melewati sutrohnya. Itu kalau jamaahnya terbatas memungkinkan. Tapi kalau jamaahnya di masjid kan nggak mungkin. Masa antara diisi meja-meja cilik-cilik itu kan nggak mungkin. Otomatis sutrohnya adalah garis-garis sajadahnya itu. Kan begitu kira-kira. Atau kalau kita misalnya bawa barang, kita bawa tas itu. Bawa tas begini ini misalnya. Ini letakkan saja di depan kita sholat. Berarti orang akan mafhum. Oh, sutrohnya berarti tas itu. Kalau orang memperhatikan dia akan paham. Kenapa dia meletakkan jaketnya di depan? Kenapa dia meletakkan tasnya dan jaketnya di depan misalnya? Oh, itu sebagai tanda sutroh. Berarti kalau mau lewat di depannya. Itu secara otomatis begitu. Dan minimal sutroh itu garis tadi itu ya. Jadi kaitannya dengan aktivitas atau gerakan yang banyak memang sebetulnya tidak ada patokan pasti. Bahkan kita ingin menyampaikan bahwa gerakan dalam sholat itu sebetulnya hukumnya terbagi-bagi. Ada gerakan yang disunnahkan. Gerakan yang disunnahkan misalnya bagaimana?
masuk saf yang kosong itu loh. Itu kan gerakan juga itu. Tapi malah disunahkan. Karena jangan sampai ada saf yang kosong. Kan gitu. Ini gerakan yang disunahkan. Ada gerakan yang dilarang misalnya. Ya tadi melakukan gerakan-gerakan yang tidak berfaedah. Sholat dan ini kupluk terus ngene terus gitu misalnya. Kan kadang-kadang ada ya, Allahu Akbar kupluknya dienekke. Nanti setelah rukuk sami Allahu liman hamidah terus ngene-ngene meneh. Karena memang hawanya sudah begitu. Kayak mohon maaf, orang suka gini-gini itu loh. Nah, terus gitu. Ngene-ngene terus loh. Hawanya nek enggak gitu tuh enggak enak gitu loh sepertinya. Itu cara menyembuhkannya bagaimana? Ya dimantapkan hatinya bahwa orang kudu ngene-ngene. Wong yo faedahe apa enggak jelas kok gitu kan. Istilahnya gitu kan. Atau kadang ada orang yang salat masih gini loh. Klek gini loh. Itu masih ada juga. Ini namanya tasbik. At-tasbik fis shalah. Bahkan ada hadis yang tidak bolehkan juga malahan. Nah, itu kan cuma hawane aja. Nah, itu bagaimana kita, maka gerakan dalam sholat itu tidak bisa digeneralisir. Ya, gerakan yang di luar takbir sampai salam tadi ya. Karena ada gerakan yang dianjurkan, disunahkan. Ya termasuk diantaranya tadi masuk shaf dalam sholat dan sebagainya. Ada gerakan juga yang dibolehkan. Ya, HP-ne muni pateni itu dibolehkan. Ya mematikan aja, set matikan. Dah. Nah, harus set loh ya. Jangan set loh isik ngono misalnya. Nah, kalau gini posisinya harus set das set. Udah langsung. Karena kalau tidak nanti mengganggu jamaah yang lain. Karena al-khusyuk fi shalah itu sesuatu yang memang sangat dianjurkan. Walaupun toh kapasitas kita sebagai umat Muhammad yang jaraknya memang sudah kuat banget dengan Rasulullah. Itu kalau menyaingi Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sholihin setelah mereka, memang abot banget. Tapi paling tidak ada usaha untuk khusyuk. Ada usaha untuk khusyuk. Kan sering kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, saya sudah usaha khusyuk Pak, tapi kadang-kadang masih ingat juga ada persoalan gini, ada gini. Caranya gimana? Kalau hadir itu lawan dengan kekhusyukan, datang lagi, lawan lagi, datang lagi, lawan lagi, datang lagi, lawan lagi. Begitu. Memang hampir sama dengan peperangan antara ikhlas dan riya. Hampir sama begitu. Orang melakukan sesuatu, kadang-kadang, astagfirullahaladzim, harus lawan dengan ikhlasnya. Datang lagi, lawan dengan ikhlasnya. Ya memang perang begitu, sira namanya. Ada konflik. Dan saat kita sudah berikhtiar semacam itu, insya Allah kita sudah dihargai dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini satu hal yang memang kadang terjadi semacam itu. Ya, jadi yang kedua tadi al-amalu al-katsiru alladzi laisa min jinsis shalat. Ya, maka tadi saya sampaikan kalau ada yang menyampaikan ya kan enggak harus 3 gerakan, Pak. 3 gerakan itu ibaratnya dzon ya istilahnya. Atau apa istilahnya ya? Asumsi lah ya. Dari kalangan Syafi'iyah khususnya bahwa biasanya ketika orang melakukan 3 gerakan atau lebih itu sudah masuk kategori gerakan yang banyak. Sudah masuk kategori gerakan yang banyak. 3 gerakan itu. Bahasanya kan sebetulnya umum. Al-amal al-katsir. Perbuatan yang banyak, aktivitas yang banyak, gerakan yang banyak. Ya. Kemudian pembatal yang ketiga, al-aklu wa syurbu amidan aw nasiyan. Ini kita juga mungkin akan batin, ya mesti gitu. Yang ketiga, makan minum sengaja atau lupa. Dan kita makan minum mesti membatalkan sholat ya gitu. Tapi ini perlu kita sampaikan. Ya karena normatifnya memang semacam itu. Wa sawa'un akana ma ya'kuluhul musalli aw yashrabuhu qalilan aw katsiran. Baik yang dimakan atau yang diminum oleh musalli, orang yang sholat, sedikit atau banyak. Jadi kita perlu sampaikan bahwa makan dan minum itu tidak membatalkan wudu, tidak. Kalau wudu tidak batal. Tapi yang tidak dibolehkan makan, minum ketika sholat. Piye? Sholat atau makan? Bisa enggak? Mohon maaf ya. Karena fikih itu kadang-kadang rada kudu vulgar gitu ya. Ya. Ini sering terjadi juga. Kita makan, kebanyakan makanya. Metu dhewe munggah lho panganane. Nah, terus kemudian kita kunyah-kunyah. Itu aktivitas makan. Indikator makan itu semacam itu. Dilek maneh.
Kan gitu kan? Itu kalau dalam posisi semacam itu bagaimana? Kalau kuat nahan sampai sholat selesai, itu tahan gitu. Ora iso apa-apa. Kalau istilah orang dolanan setinan itu loh, nasdut, dikental stine, ter, ter. Hal yang semacam itu bagaimana? Membuat orang yang sholat tidak nyaman, bisa makruh itu yang. Tapi gimana lagi? Mohon maaf ya, orang makan kebanyakan pas ketika sholat kadang-kadang ada yang naik ke atas, kan repot kabeh kan? Ya, terus kemudian malah dia kunyah-kunyah. Ya, nanti akan kita sampaikan ini. Maka dijelaskan di sini makan, minum, ya baik sengaja atau lupa. Tapi tadi bahwa makan itu tidak membatalkan wudhu, maka dianjurkan agar tidak ada aktivitas makan ketika sholat atau aktivitas mengunyah sesuatu ketika sholat. Setelah wudhu kok dia makan, itu membersihkan bagian mulut. Termasuk diantaranya salah satu hal yang disunahkan, walaupun toh klasik misalnya apa? Siwakan, kumur siwakan, itu kan membersihkan. Baqaya al-at'imah, sisa-sisa makanan. Agar tidak ada yang tersisa memang. Ya, walaupun toh ada sedikit-sedikit lah mesti ya. Kullu dzalika yufsidus sholata. Semua itu merusak atau membatalkan salat. Li'anna sholata ibadatun yajib an tunazzah minal akli awis surbi khilalaha. Karena salat merupakan satu ibadah yang harus dijauhkan, dihindarkan dari makan atau minum ya saat salat tersebut dilakukan. Allahumma illa idza wujida baina asnanil musalli syai'un qalilun minat ta'ami fabtala'ahu fadzalika la yubtilus salata. Kecuali jika didapati di antara gigi orang yang sholat sesuatu yang sedikit ya dari makanan fabtala'ahu, kemudian ia menelannya, fadzalika la yubtilus salata, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Istilah Jawane napa? Selilit. Ya kan? Selilit. Beberapa ahli fikih menjelaskan, selilit itu dikatakan selilit jika kira-kira tidak sebesar kacang. Kalau wis sebesar kacang, kacang Arab ya. Lek. Dadine napa niku? Selilit yo siti maksudnya. Kan ini dijelaskan illa idza wujida baina asnanil musalli syai'un qalilun bainal asnan, antarane untu kadang-kadang enggak nyaman kan, terus lidahnya digerakkan, wah kok ora nyaman, gerakke sithik set kok metu, fabtala'ahu, kemudian ia menelannya, fadzalika la yubtilus sholata, maka hal yang semacam itu tidak membatalkan salat. Beda dengan tadi aktivitas ngunyah-ngunyah, makanya lek. Ini selilit. Jadi agak antik memang. Kan tidak ada ya yang kemudian mendefinisikan selilit itu bagaimana sih? Kan nggak ada ya. Ya kira-kira itu ya tidak segede kacang. Kacangnya Arab. Jangan kacang sing pokro-pokro cilik-cilik. Kacang yang full, falafel, full Sudani yang apa itu ya. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi memang ya ngaji fikih itu kadang-kadang ada antik-antik yang kita kadang-kadang mikir, walah ngono saiki ora terjadi ngono. Ya paling tidak anulah kita flashback terus kemudian tahu oh sejarah pensyariatan itu begitu. Oh jika terjadi begitu itu berarti sudah ada penyikapannya dan seterusnya. Maka bahasa saya itu saya selalu husnudon dengan para ulama yang membahas masalah-masalah tirik-tirik begini ya. Itu ibaratnya persoalan-persoalan primer di era mereka itu sudah selesai. Terus kan nggak muncul persoalan lagi nih yang kira-kira butuh dibahas. Akhirnya golek-golek masalah. Nah, kalau kita itu kan sekarang wakeh masalah belum terselesaikan kan gitu kan kira-kira. Kalau saat itu masalah yang terjadi saat itu selesai yang saat itu ya belum ada disampaikan tadi era sosmed apa dan belum ada ya, masih klasik dan sebagainya. Terus ngapain ini? Masalahnya sudah selesai, golek-golek masalah. Sehingga persoalan-persoalan kecil-kecil semisal itu kadang dibahas juga itu. Ya.
Jadi tadi dibahasakan kalau seandainya ada selilit terus kemudian ditelan oleh orang yang melakukan sholat, maka hal semisal itu tidak membatalkan sholat. Akan tapi Syekh Tantawi kemudian menjelaskan begini, walakin yajibu 'alal musalli ayyabta'ida an dzalika ihtiraman lis-sholati. Akan tetapi wajib bagi orang yang sholat untuk menghindarkan diri dari hal itu, ya, ihtiraman lis-sholati, ya maf'ul li ajlih ya. Ihtiraman lis-sholati, untuk menghormati sholat. Karena sholat itu memang ibadah primer antara hamba dengan Allah Ta'ala. Baina al-makhluki, ya, dan kepada khalik gitu ya, maka harus dihindarkan dari hal-hal yang semisal itu. Ya, ini kaitannya dengan makan dan minum tadi itu. Maka sebisa mungkin kalau yang paling baik itu ya keluar dari sesuatu yang kira-kira akan menghambat aktivitas ibadah kita. Baiknya bagaimana? Baiknya setelah wudhu tidak makan. Baiknya berarti begitu. Walaupun toh makan itu tidak membatalkan wudhu. Persoalannya hampir sama dengan begini. Kalau dalam kaidah fikih itu kan ada ada istilah atau kaidah al-khuruj minal khilafi mustahabun gitu. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu sesuatu yang dianjurkan. Misalnya begini, saya kasih contoh yang real dan sering ditanyakan. Salah satu syarat sahnya sholat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat yang akan digunakan untuk sholat. Artinya tidak ada najisnya. Jangan sampai badan kita ada najisnya, gitu ya. Jangan sampai pakaian kita ada najisnya. Jangan sampai tempat yang akan kita gunakan sholat ada najisnya. Ada satu riwayat yang cukup menarik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sholat, kemudian Rasulullah melepas sandalnya diletakkan di samping kiri. Gitu ya. Para asatidzah sekalian mungkin sering mendapati riwayat tersebut. Ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan Rasulullah, mereka kan meniru. Do nyopoti sandal kabeh Rasulullah nyopot sandal kan gitu kan. Dia kayak kiri, yo kiri kabeh kan gitu kan. Rasulullah ini masalahnya ya. Itu. Setelah selesai, Rasulullah menyampaikan, kalian ini kok begini, kenapa ini kok kompakmen, copoti kayak kiri kabeh gitu ya. Mereka menjawab, yang intinya, nanti bisa dicek lagi hadisnya. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan itu, maka kami meniru. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, sebetulnya tadi Jibril menyampaikan padaku bahwa di sandalku, kalau istilah kita, di sandalku itu ada qadarnya, ada najisnya. Maka kemudian aku lepas dan aku letakkan di sebelah kiri itu. Yaitu Rasulullah langsung diinformasikan pada Jibril agar saat Rasulullah sholat tidak ada najis yang menempel di badan, pakaian atau apapun yang Rasulullah kenakan. Maka terus kemudian disingkirkan. Itu informasi langsung dari Jibril. Hadisnya semisal itu. Ya. Ya, ini cuma mengkaitkan aja dan untuk menegaskan bahwasanya saat kita sholat jangan sampai ada najis yang menempel. Bahkan kalau dalam kajian fikih begini, ada orang sholat kok dia ketempelan najis. Misalnya bagian belakang pundaknya sini itu ketelekan telek kuntul misalnya. Kan dia nggak tahu kan. Wenene gede nih kun kene. Nah, ada makmum masbuk masuk masjid menyampaikan, "Kang, pundakmu burine kelambine kena telek kuntul." Misalnya gitu ya. Dia udah sholat ini. Dia tidak bergeming, sampaikan, "Kang, ono telek kuntule kuwi, Kang." Masih gini aja kan. "Kang, ono telek kuntule." Sudah 3 kali itu kan nggak mungkin dia secara manusia normal nggak mungkin dia berdusta. Maka dalam kondisi misal itu dia keluar. Ya, terus kemudian ya melepas bajunya itu tadi. Ya pakai apalah, pakai baju koko di masjid atau pakai apa? Atau kalau adanya di masjid ya sarungnya dadeke kelambi gitu ya. Misalnya agar tidak ada najis yang menempel di badannya atau di pakaian yang ia gunakan untuk sholat. Karena sudah clear. Kecuali kalau sholatnya sudah selesai. Itu beda. Ya, ada banyak pendapat dari para ulama. Karena sholatnya sudah selesai. Tapi kalau masih dalam kondisi sholat dan ada mukhbir, ya, informan, orang yang menginformasikan dan orang yang menginformasikan ini tidak kadzib, ya. Artinya dia tidak berbohong, maka dia keluar terus kemudian i'adatus shalah, mengulangi sholatnya. Kalau masih nyandak ikut jamaah ya ikut jamaah, kalau tidak ya berarti dia nanti bisa berjamaah dengan sholat orang yang sholat ba'diyah atau apa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita kembali pada sedikit tentang khuruj minal khilaf, ini penting. Satu persoalan yang sering ditanyakan,
Itu misalnya saat kita sholat, ini sebentar lagi selesai ini. Ya, saat kita sholat, seringkali kita agak ragu saat menggunakan parfum. Terus nabutan. Hukum asalnya sebetulnya menggunakan parfum itu untuk baju kita yang kita gunakan untuk sholat boleh, minyak wangi boleh, bahkan disunnahkan. Selama tidak berlebih-lebihan tentunya. Kalau firman Allah globalnya, umumnya, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu kan sebenarnya perintah pada kita semuanya agar kita mengenakan pakaian yang pantas, yang baik saat kita menghadap Allah Ta'ala, saat kita sholat. Terus kemudian kita tambahkan, kita bubuhkan dengan minyak wangi, dengan parfum dan sebagainya. Bagus, nggak masalah, terutama untuk yang laki-laki. Ya, biar tambah seger. Tapi persoalannya sekarang ternyata banyak parfum-parfum yang beralkohol, kan gitu kan? Ya. Terus bagaimana itu? Kan gitu. Ini persoalan yang dari dulu ketika muncul parfum alkohol sampai sekarang tidak selesai terbahas. Kenapa tidak selesai terbahas? Karena ada khilaf di antara para ulama terkait dengan parfum yang beralkohol, bukan yang non alkohol. Kalau yang non alkohol nggak usah dibahas. Wes jelas berarti bagus, baik, bahkan sunnah bisa. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya alkohol itu najis. Ya, terus kemudian ditarik-tarik nanti dengan khamr dan sebagainya. Kalau sudah ada kesimpulan alkohol itu najis, maka ketika disemprotkan berarti ada barang najis yang menempel di pakaian tersebut. Sehingga menurut ulama yang ini menggunakan parfum yang beralkohol disemprotkan ke pakaian untuk digunakan sholat tidak dibolehkan. Karena alkohol itu najis. Tapi ada sebagian ulama, ba'dul fuqaha juga, yang menjelaskan bahwasanya alkohol itu tidak najis. Kalau tidak boleh dikonsumsi, ya clear itu loh ya. Tidak boleh dikonsumsi. Tapi kenajisannya itu loh. Ada sebagian yang menjelaskan tidak najis. Kalau tidak najis, maka ketika ada parfum yang disemprotkan di pakaian, dan itu ada kadar alkoholnya, berapa persen? Mungkin 4%, mungkin 5%, 3%, dan seterusnya, tidak mengapa. Sebentar, ini jangan dianu dulu ini. Ini belum selesai loh ini persoalannya. Ini ada yang mengatakan najis tidak boleh, ada yang mengatakan tidak najis, tidak mengapa. Walaupun toh tidak dianjurkan juga. Ini kan ada perbedaan pendapat berarti. Dalam posisi yang semisal ini, paling baik sikap kita bagaimana? Khuruj minal khilaf. Keluar dari perbedaan pendapat. Maka tadi kita menggunakan kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilaf perbedaan pendapat di antara para ulama itu dianjurkan. Apalagi dalam persoalan yang agak sensitif semisal ini. Terus keluar dari khilafnya bagaimana? Berarti gunakanlah atau menggunakan parfum yang non alkohol. Keluar dari khilaf itu. Jelas keluar mboten? Oh keluar, pasti keluar. Kalau kita masih menggunakan, ya memang ada yang membolehkan, tapi ada yang tidak membolehkan. Gitu kan? Nggak keluar ini. Kalau kita menggunakan yang beralkohol tadi, ada memang yang membolehkan. Karena kesimpulan bahwasanya alkohol itu tidak najis. Tapi ada yang tidak membolehkan. Karena berkesimpulan bahwasanya alkohol itu najis. Fi hadhil mas'alati khilafun bainal fuqaha. Maka dalam kondisi misal ini yang paling baik khuruj, keluar minal khilaf. Mustahabbun, iku mustahabbun, dianjurkan. Ya, cara keluarnya berarti menggunakan parfum tetap mendapatkan kesunahan, iya, tapi yang non alkoholik. Kira-kira begitu. Kalau ada persoalan-persoalan khilaf yang kira-kira kita bisa keluar dari khilaf tersebut, maka yang paling baik adalah al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilaf itu suatu hal yang dianjurkan. Satu lagi nggih, pembatal satu lagi nggih. Ini tak terasa sudah jam 8:30 ini, kasihan yang mau kondangan-kondangan Ustaz Joko. Wah, non sayu Pak, undangan kula 3 Pak. Wah, kan kasihan gak nyandak nanti waktunya. Ya, satu pembatal lagi, inkishaful aurati khilalas salati yufsiduha. Jadi tersingkapnya aurat saat salat itu membatalkan salat. Li'anna satral aurati min arkanis salati. Karena menutup aurat itu merupakan rukun salat.
Inkisaful aurah itu tersingkap aurat terus dimbarno. Sarungnya kawur, beno ngene tok gitu ya. Jadi indikator, tanda, alamat orang yang ketika tersingkap aurat terus kemudian dia tidak rela itu menyingkap langsung dia nutup. Tapi kalau sholat Id misalnya, Idul Adha, Idul Fitri di lapangan anginnya kenceng, sarungnya kawur gitu ya. Dia cuma ngene we santai gitu. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Kalau untuk laki-laki mohon maaf terutama yang bainas surrati warukbatani. Rukbah niku napa? Napa niki? Lutut. Lutut itu loh. Ya, kalau wanita jami badaniha illa alwajh wal kaffan. Alwajh wa al kaffani. Jami badaniha. Semuanya kalau wanita dalam sholat. Ya. Jadi sebetulnya begini. Kalau wanita itu antik malahan. Ya sama sih, laki-laki juga antik juga sih. Jadi ada istilah aurat dakhilas shalah dan aurat kharijas shalah. Kalau di dalam sholat berarti yang nampak al-wajhu wal kaffani bagi wanita. Kalau di luar sholat malah bisa lebih tertutup dari itu. Karena disilahkan misalnya seorang wanita menggunakan niqab disilahkan. Bisa dipahami nggak? Kalau kharijas shalah malah bisa lebih daripada itu. Maka wajar kalau ada pembahasan tentang aurat dakhilas shalah dan kharijas shalah. Tapi jangan terlalu dipahami tekstual juga. Mentang-mentang yang laki-laki antara udel dengan dua lutut, engko terus kemudian sholat seporotan tok misalnya. Kan yo piye ngono kuwi. Ya. Kan sudah kalau bahasanya itu gimana? Ya ta'arad ma'a adabis shalah. Sudah bertentangan dengan etika dalam sholat, enggak pantas. Wong kita keluarin mesti yang genah pakai pakaian yang apik ngene. Mosok salat nggo sporotan tok. Kalau ada orang salat kok sporotan tok, bolong burine meneh misalnya. Misalnya ya. Itu dipastikan, saya pastikan. Kira-kira yang dicari apa? Betul. Syuhroh bahasa Arabnya. Syuhroh itu ketenaran, sensasi. Gen rodok wah. Orang sekarang kan sing penting wah sik. Ya kan? Sing penting wah sik. Naik opo ngono. Misale nganggo kaos oblong sporotan tok karo katok cekak misale. Ya, sensasi-sensasi itu loh. Kalau bahasa orang dulu itu syuhroh. Maka ada ungkapan begini, khalif tu'raf. Menyelisihilah kau dari keumuman orang, tu'raf. Maka kau akan dikenal. Benar mboten? Ono wong kok entah itu menyelisihi yang baik, entah itu menyelisihi yang negatif ya. Kalau kita kan ingin mukhalafah, menyelisihi yang positif, yang beda dengan orang, sehingga terus kemudian orang paham, oh ternyata ada orang yang begitu ya. Ternyata ada orang yang IPK-nya 3,99 ya. Nah, gitu misalnya aja. Kan meh papat tuh, kurang sidik tok ya. Dan misalnya begitu. Kalau yang begitu enggak muskilah. Tapi kalau mukhalafahnya menyelesaikan keumuman orang dalam hal yang negatif, yaitu khalif tu'raf tadi itu. Maka tadi kalau ada kadang-kadang cerita, lho Pak, tapi ya lho Pak, iku nek salat, kau soblong tok misalnya. Misalnya gitu ya. Kan ya enggak apa-apa Pak, itu sudah menutupi aurat, wong auratnya antara udel sampai kedua lutut. Kan persoalannya bukan hanya semacam itu. Persoalannya ada adabus shalah. Persoalannya ada sunanus shalah. Persoalannya ada makruhatus shalah. Apa kita pernah mendapati misalnya hadis yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya sholat, ya bukan sport, zaman dulu mungkin nggak ada sport ya, menggunakan kain yang terbatas, enggak kan? Tapi bahasanya khudu zinatakum, menggunakan sesuatu yang pantas, yang nyaman, yang tidak harus baru, tapi orang melihat itu pantas ini. Dia mau menghadap Allah Taala. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu tidak bisa tekstual. Ya, termasuk misalnya kalau laki-laki antara pusar dan kedua lutut itu ada bolong. Sarungnya misalnya bolong ning pupu misalnya gitu. Dan kemudian enggak ada pelapis kain yang ada di bawahnya. Itu secara otomatis walaupun toh cuman bolong ning pupu, itu ada aurat yang tersingkap. Yang semacam itu. Ya, agak hati-hati ini. Ya. Kadang-kadang terjadi masalahnya itu bolong pupune. Ya itu tadi dijelaskan inkisaful aurah
Mungkin sementara itu nggih Bapak Ibu sekalian, ini tak terasa sudah jam 8 lebih 39 menit ya. Atau jam saya yang kecepatan ya? Enggak, Oh, bener kok, bener kok. Sama, Tat. Sama kok. 836. Ya, sama. Itu mungkin sementara yang bisa kita diskusikan. Semoga setelah ini enggak 3 tahun ya Ustaz Joko ya. Saya tanggal 10 sampai tanggal 19 menghilang sementara waktu lagi Ustaz Joko. Nanti tinggal dikondisikan aja lah. Mengatakan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Ada benarnya yang saya sampaikan mutlak dari Allah Ta'ala. Kekurang sempurnaan dalam menyampaikan materi singkat dari kami pribadi. Hada wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wallah waliyut taufiq likulli ma yardhah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, mungkin Inat pakai